Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Trinurilahi. Saya merupakan mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal, khususnya kelas A. Di sini saya akan melakukan storytelling mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran mengenai pemahaman saya tentang narasi literasi. Tonton terus ya sampai habis. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas adalah pengalaman kita dalam perjalanan mengembangkan kemampuan literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi dapat kita ceritakan dalam bentuk naratif literasi. Nah, narasi literasi merupakan salah satu bentuk reflektivitas atau refleksi diri sendiri. Naratif literasi adalah cerita perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seorang literat. Melalui naratif literasi, kita dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, dan keyakinan kita tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu kita sebagai calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya literasi. Dengan demikian, kita diharapkan dapat menggunakan kisah kita untuk menapakkan karir sebagai seorang guru dan dapat membantu peserta didik mengembangkan praktek-praktek literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Naratif literasi adalah dokumen penting dalam perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seorang literat. Setelah membuat narasi literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan. Hal ini karena manfaat-manfaat literasi yang saya rasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu literasi membuka wawasan dan pengetahuan. Buku merupakan jendela dunia. Peribahasa ini benar karena melalui membaca kita bisa memperoleh wawasan yang luas dan dengan membaca kita belajar banyak hal. Membaca buku dapat menambah informasi bagi kita yang mungkin akan berguna bagi kita nantinya. Ide-ide yang tertuang dalam sebuah tulisan membantu kita untuk mengenal dan memahami dunia. 2. Literasi dapat melatih untuk menghasilkan suatu karya. Dengan bertambahnya kosakata yang kita miliki dari kegiatan membaca buku, otomatis dapat membantu kita untuk membuat suatu karya tulis sendiri. Karya tulis ini seperti puisi, cerpen, dan skripsi yang telah kita buat dulu itu merupakan hasil literasi kita. Yang ketiga adalah literasi sebagai rekreasi. Setelah seharian rutinitas yang melelahkan, dengan literasi seperti menonton film, membaca novel yang kita sukai dapat menjadi wahana rekreasi. Yang keempat, memperkaya perbendaharaan kosakata. Ketika kita membaca buku, otomatis perbendaharaan kosakata kita bertambah sesuai dengan seberapa banyak kita membaca buku. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan membaca menulis dapat memberikan manfaat bagi otak, yaitu meningkatkan kinerja otak. Yang keenam, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Dengan rajin membaca buku akan memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan interpersonal yang semakin baik berupa kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu mengasah kemampuan dalam menangkap informasi dan memahami informasi dalam bacaan. Dengan rajin membaca buku, kita dapat mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Yang kedelapan ada meningkatkan kemampuan verbal seseorang.
Kegiatan membaca dan menulis dapat meningkatkan kemampuan verbal seseorang berupa kemampuan yang berkaitan dengan pengertian terhadap ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Aspek-aspek kemampuan verbal ini meliputi analogi kata-kata, perbendaharaan kata-kata, dan hubungan kata-kata. Yang kesembilan yaitu melatih diri untuk dapat menulis dan merangkai kata dengan baik. Kegiatan membaca yang dilakukan secara konsisten akan melatih diri kita untuk dapat menulis dan merangkai kata dengan baik. Bagi seorang guru, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi berupa meminta peserta didik untuk membaca buku di rumah atau mengadakan program atau kegiatan di sekolah yang mendukung gerakan literasi. Contohnya, kegiatan yang mendukung gerakan literasi adalah berkunjung ke perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan minat membaca peserta didik serta meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dalam menambah ilmu pengetahuannya. Perpustakaan sekolah merupakan sarana informasi bagi peserta didik dan para pengajar di lingkungan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang ada pada satuan pendidikan formal baik di lingkungan pendidikan menengah maupun di lingkungan pendidikan dasar yang merupakan bagian penting dari sekolah dan berfungsi sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. Salah satu kegiatan yang memanfaatkan perpustakaan sekolah adalah kunjungan perpustakaan. Kegiatan kunjungan perpustakaan dapat dilakukan dengan menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan secara bergantian setiap kelasnya agar peserta didik dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah secara maksimal. Sekian storytelling dari saya mengenai mata kuliah literasi lintas mata pelajaran narasi literasi. Terima kasih.